Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala nabil mustafa. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidina li'i'la'i kalimatillahi al-ulia. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ikhwan, akhwat, pemirsa TV Silaturahim dan pendengar Radio Silaturahim yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dalam kondisi pandemi ini kita dapat bertemu lagi dalam kajian tafsir maudhu'i yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas pandemi COVID-19 dari perspektif Al-Quran. Maka kajian ini kami beri maudhu atau tema dampak positif dan negatif pandemi dalam kehidupan. Sebagai landasan kajian kita pada sore hari ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-191 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzaban nar. Yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Sayyid Qutb di dalam tafsir Dhilalil Quran menjelaskan bahwa ayat ini merupakan rangkaian dari sifat-sifat ulul albab, orang yang memiliki akal. Bahwasanya ulul albab itu akan terus tafakur atau berpikir, karena dia terus tafakur dan berpikir, akhirnya dia mendapatkan kebenaran dan mengantarkan pada kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta dan segala sesuatu yang ada di dalamnya tidak sia-sia. Termasuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan virus yang menyebabkan pandemi Corona-19 atau Corona-19 ini. Semuanya tidak ada cacat dan semuanya bermanfaat bagi kehidupan manusia. Berpikir yang benar akan melahirkan kedekatan kepada Allah.
mengakui kelemahan makhluk, mengakui kekuasaan Allah. Sehingga seseorang akan memperbanyak doa kepada Allah. Dan mengakui bahwasanya semua yang diciptakan oleh Allah, mulai dari penciptaan langit dan bumi dan segala isinya, itu tidak sia-sia. Al-Asfihani di dalam kitabnya yang sangat terkenal, Al-Mufradat fi Gharibil Quran, menjelaskan bahwasanya kata batil itu adalah naqidul haq, bahwa mala sabata indal fahsi. Artinya, batil adalah lawan daripada hak yang tidak ada buktinya ketika diteliti. Nah, semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak batil. Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini mengarahkan hambanya untuk merenungkan penciptaan alam, penciptaan langit, dan penciptaan bumi. Allah mengarahkan agar hambanya mempergunakan pikirannya dan memperhatikan pergantian siang dan malam. Semuanya penuh dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Fenomena pandemi COVID-19 yang terjadi di dunia ini membuktikan betapa lemahnya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada prestasi yang dapat dibanggakan manusia, kecuali semua itu adalah atas kudrah dan iradah, takdir dan kehendak Allah semata. Negara Cina yang sebelum pandemi ini mengaku paling kuat, tidak tertandingi dalam hal militer dan ekonomi, ternyata Allah begitu mudahnya menghancurkan kesombongan mereka dengan COVID-19 ini. Bagaimana hal itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunihi awliya kamathalil ankabut ittakhadhat baita wa inna auhanal buyut labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat 41. Yang artinya kurang lebih perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Kalau mereka mengetahui. Dengan COVID ini, negeri yang mengatakan paling kuat dalam berbagai macam sektor, akhirnya jatuh tersungkur. Inilah menunjukkan betapa lemahnya manusia. Dan Allah membuktikan dengan pandemi COVID-19 ini. Ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandemi COVID-19 membuat banyak perubahan di berbagai sektor kehidupan manusia. Namun pandemi itu juga memberikan banyak pelajaran bagi kehidupan manusia, terutama terkait pentingnya usaha pencegahan dan mengatasi hal itu agar manusia kembali normal seperti biasa. Tentu saja ada
dampak positif dan negatif dari wabah corona ini di seluruh dunia. Nah, berikut ini kami ingin menyampaikan dua dampak itu, baik dampak positif maupun dampak negatif. Hanya saya akan menyampaikan dampak negatifnya lebih dahulu. Apa dampak negatif dari pandemi ini? Yang pertama jelas di sektor kesehatan. Kesehatan manusia terganggu. Ini yang pertama. Kesehatan merupakan sektor yang paling terimbas dari COVID-19 ini. Tidak hanya pasien yang meninggal, tapi para dokter dan perawat juga menemui Sang Khalik penciptanya. Karena tertular baik dari pasien maupun dari yang lainnya. Di Indonesia saja hingga akhir Juni 2021 tercatat sebanyak 1.066 nakes atau tenaga kesehatan meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Mayoritas dari mereka adalah dokter yang kita sulit untuk mendidiknya. Tapi Masya Allah, dari data yang diimpun dari lapor COVID-19, ada sekitar 405 orang dokter yang meninggal karena COVID ini. Para nakes meninggal karena kurangnya kelengkapan alat pelindung diri yang sering kita sebut dengan APD. Jam kerja yang berlebihan sehingga mereka kelelahan. Dan itu yang saya rasakan ketika saya juga terpapar pandemi ini. Melihat betapa dokter dan juga tenaga kesehatan yang lain bekerja begitu serius, bahkan melebihi jam yang sudah ditentukan sehingga tampak kelelahan dari tindak tanduknya, tetapi wajahnya tetap menampakkan senyuman. Itu yang saya rasakan. Hingga akhirnya pasien yang tidak berterus terang riwayat penyakitnya, ketika berkonsultasi, kadang-kadang kasihan melihat para dokter ini. Nah, itu di Indonesia. Sementara di Jakarta yang merupakan epicentrum corona di Indonesia, setiap hari rata-rata 50 orang meninggal dunia. Bahkan lebih dari itu. Mereka dimakamkan dengan menggunakan protokol COVID-19. Dengan diberlakunya PPKM, mungkin di antara para pendengar dan pemirsa belum familiar apa itu kepanjangan PPKM. PPKM adalah pemberlakuan, pembatasan kegiatan masyarakat darurat sejak bulan ini diberlakukan oleh pemerintah dengan harapan masyarakat yang terpapar COVID bisa menurun. Mudah-mudahan. Jadi inilah dampak negatif yang pertama, yaitu terganggunya kesehatan manusia. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi menurun. Dana Moneter Internasional memperkirakan akibat pandemi virus corona akan mencapai 9
triliun dolar Amerika pada tahun 2002 sampai 2001. Atau setara dengan, Masya Allah ini angka yang sangat spektakuler, yaitu 1.440 triliun. Angka tersebut jauh lebih besar dari gabungan produk domestik bruto atau PDB Jerman dan Jepang sebagai barometer dua negara maju. Di dalam keterangan tertulisnya, ekonom dan direktur riset IMF Gita Gopinath mengatakan tidak ada satupun negara yang selamat dari krisis yang disebabkan oleh pandemi. Negara-negara yang perekonomiannya sangat tergantung dengan pariwisata hingga hiburan bakal mengalami disrupsi yang hebat. Adapun negara berkembang bakal mengalami tekanan terhadap perekonomian mereka akibat arus keluar modal asing karena meningkatnya resiko perekonomian global. Selain itu juga mengalami tekanan mata uang. Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, juga menjelaskan kerugian ekonomi Indonesia tahun 2020 mencapai 1.356 triliun. Jumlah ini setara dengan 8,8% dari produk domestik bruto Indonesia. Untuk sektor penerbangan saja, ikhwan akhwat, kita telah kehilangan pendapatan mencapai kurang lebih 314 miliar US dollar. Karena 240 penerbangan dibatalkan di seluruh negara. Itu dampak yang kedua, yaitu menurunnya pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, pembelajaran kurang efektif. Salah satu dampak pandemi corona bagi dunia pendidikan adalah semua institusi pendidikan terpaksa meniadakan pembelajaran langsung atau tatap muka. Tidak hanya Indonesia saja. Hal ini juga berdampak terhadap institusi pendidikan mancanegara. Bahkan terdapat beberapa negara yang sudah lebih dahulu memperlakukan sistem ini. Sistem tidak bertemu langsung. Meskipun begitu, terdapat dua sisi dari setiap cerita dan kejadian. Saat semua jenis pembelajaran daring yang dilakukan dengan secara online, terdapat kesenjangan dari segi fasilitas. Ini yang dirasakan. Banyak murid yang selama ini tergantung pada fasilitas pendidikan yang disediakan oleh sekolah dan juga kampus, akhirnya tidak maksimal dalam mendapatkan pembelajaran. Karena memang tidak semua murid dan tidak semua mahasiswa memiliki fasilitas yang memadai. Baik koneksi internet, gadget, aliran listrik, dan sebagainya. Nah, akhirnya memang pembelajaran jadi kurang efektif. Apalagi di daerah-daerah yang tinggal di daerah terpencil yang sering disebut dengan 3T, terdepan atau terdepan, terpencil, terluar, akan sulit mendapatkan pendukung pembelajaran online ini. Beberapa murid dan mahasiswa merasa bahwa pembelajaran dari rumah terasa lebih berat daripada sebelumnya. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Lembaga Pemerhati Pendidikan, The Conversation
Beberapa orang tua menyatakan, beberapa orang tua murid menyatakan agar pembelajaran jarak jauh tidak terbatas pada pemberian tugas saja. Ini yang dirasakan saat ini. Ada baiknya jika sesi penyampaian materi juga diperbanyak agar murid dapat benar-benar merasa seperti belajar dan tidak hanya diberi tugas saja. Tapi sudah tentu tuntutan ini tidak semuanya bisa dituruti atau bisa dilaksanakan. Sementara itu, laporan dari Lembaga Pendidikan Dunia atau UNICEF menyatakan meningkatnya waktu murid belajar dan bersosialisasi secara online di internet dapat meningkatkan risiko berbahaya khususnya untuk murid pendidikan dasar, baik SD maupun sekolah menengah pertama SMP. Beberapa risiko antara lain adalah adanya cyberbullying, yaitu konten negatif yang akan membuli, menyakiti penggunanya. Dan juga beberapa muatan-muatan atau konten yang negatif yang justru sering dilihat daripada melihat materi pembelajaran. Itu yang ketiga. Dampak negatif dari corona ini. Yang keempat, pengamalan ibadah tidak maksimal. Ini benar-benar kita rasakan. Untuk mengantisipasi laju penyebaran COVID ini, pemerintah membuat aturan membatasi sementara membatasi kegiatan tempat-tempat ibadah demi mengurangi kerumunan massa yang banyak. Akibatnya kegiatan ibadah baik itu di masjid, musola, gereja, vihara, pura dan sebagainya praktis banyak yang terhenti. Nah, apalagi kita mendekati Idul Adha ini yang sedang menghadapi bahkan sudah memasuki hari-hari pelaksanaan ibadah haji dan juga Idul Adha. Kita tahu pemerintah Arab Saudi memutuskan tidak menerima jamaah haji dari luar negaranya. Dan ini berdampak bagi Indonesia yang semakin menambah panjang daftar antrian haji yang saat ini sudah mencapai 21 tahun lamanya. Sementara itu untuk ibadah Idul Adha pun juga tidak diperkenankan dilaksanakan pada zona-zona merah. Daerah-daerah di zona merah bahkan hitam. Juga penyembelihan kurban tidak sesemarak biasanya. Dan masih banyak lagi. Akhirnya memang kita semuanya merasakan pengamalan ibadah yang dilaksanakan secara bersama-sama seperti sholat jamaah, kemudian juga taklim, pengajian-pengajian sangat terganggu dengan COVID-19 ini. Ini dampak negatif yang keempat. Nah, yang kelima. Apa itu? Problematika sosial bermunculan. Pandemi 19 jelas sangat berpengaruh bagi kehidupan sosial dalam masyarakat. Beberapa pengamat memprediksi lebih dari 50 juta orang terancam kehilangan pekerjaan. 50 juta orang terancam kehilangan pekerjaan akibat dari dampak pandemi ini. Mulai dari buruh pabrik hingga pelaku usaha kecil. Sulit dibayangkan, ikhwan-akhwat. Bila terjadi pengangguran
maka jelas masalah sosial akan bermunculan. Selain itu juga pergaulan antar masyarakat. Timbul rasa curiga. Hilang kepercayaan terhadap orang di sekitarnya atau yang baru dikenal. Komunikasi antar masyarakat tidak berjalan normal. Karena apa? Masker dipakai dan sangat hati-hati, waspada untuk tidak tertular. Akhirnya jabatan tangan tidak lagi bisa diberlakukan. Ketemu dengan orang, jaga jarak. Senyum yang indah tidak lagi tampak akibat masker yang harus dipakai setiap hari ketika keluar rumah. Kemudian survei yang dilakukan oleh The Smer Research Institute menyampaikan hasil survei yang dilakukan di 34 provinsi Indonesia menunjukkan 3 dari 4 rumah tangga mengalami penurunan pendapatan sebesar 75% akibat kehilangan pekerjaan. Sementara itu, 1 dari 2 rumah tangga di Indonesia tidak memiliki tabungan untuk bertahan hidup karena pendapatan bisnis rumah tangga 90% mengalami kemunduran di tahun 2020 ini. Sudah tentu akibatnya membawa dampak yang lain, yaitu apa? Di beberapa tempat ini tingkat perceraian meningkat. Perceraian meningkat akibat COVID-19 ini. Itulah ikhwan akhwat dampak dari COVID-19 yang kelima. Nah, yang terakhir, yang keenam, yaitu apa? Masya Allah, ini betul-betul dirasakan. Politik tidak stabil, ikhwan akhwat. Ya. Jadi Indonesia sebenarnya ini berangsur-angsur sembuh dari perpecahan akibat pilpres, pemilu, dan pilkada. Nah, sekarang mulai terluka lagi akibat ketidakpuasan terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi pandemi ini. Banyak kalangan, baik di dalam negeri maupun juga negara-negara tetangga, bahwasanya, mohon maaf ya, tanggapan mereka, Indonesia tergolong lambat dalam mencegah penyebaran COVID-19 ini. Nah, kemudian pemerintah berusaha memperbaiki kekeliruan ini di antaranya dengan membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Juga pemerintah berinisiatif menyiapkan fasilitas dan tenaga kesehatan untuk mengatasi lonjakan pasien. Personil pertahanan dan keamanan pun akhirnya dilibatkan dan seterusnya. Usaha pemerintah, menurut pemerintah, sudah cukup maksimal, tapi tidak semuanya bisa dimengerti oleh masyarakat. Jadi memang kita tidak perlu mencari siapa yang salah. Tapi inilah dampaknya. Memang betul pemerintah telah berusaha sekuat tenaga. Bahkan untuk penanganan COVID ini, pemerintah menyediakan triliunan anggaran. Tetapi ya karena memang kondisi masyarakat tidak semuanya bisa menerima, akhirnya terjadi ketidakstabilan politik. Nah, saya harap mari sama-sama kita mencari solusi, jangan hanya saling menyalahkan. Pemerintah berusaha secara maksimal dan kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat, sabarlah ya, karena memang pemerintah tidak diam.
Nah, inilah dampak-dampak negatif dari COVID-19 ini. Insya Allah setelah jeda berikut ini akan kita coba simak dampak positifnya. Karena tadi Allah menyatakan, Rabbana ma khalaqta hada batila, menggambarkan ucapan ulul albab. Mudah-mudahan kita bisa menjadi ulul albab yang memang menyatakan bahwasanya semua ini tidaklah sia-sia, tetapi memang ada dampak positifnya. Apa itu? Kita ikuti setelah jeda. Akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi dampak negatif dari COVID-19 ini. Yang pertama, kesehatan terganggu. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi menurun. Yang ketiga, pembelajaran kurang efektif. Yang keempat, pengamalan ibadah tidak maksimal. Yang kelima, problematika sosial bermunculan. Dan yang keenam, politik menjadi tidak stabil. Adapun dampak positifnya apabila kita pikir, kita renungkan seperti firman Allah yang tadi disebutkan di surah Al-Imran ayat 91 sebetulnya merupakan rangkaian erat dari ayat yang 90 tentang ulul albab, di mana pada ayat 90 Allah menjelaskan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab. Nah, ulul albab berpikir tentang apa yang dibalik penciptaan langit dan bumi dan segala isinya. Walaupun memang ada dampak negatifnya, tapi juga ada dampak positifnya. Allah Subhanahu wa taala sudah jelas bahwasanya dalam menciptakan segala sesuatu di langit dan bumi ini tidak batilah, tidak sia-sia. Begitu juga pandemi COVID-19 ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama tadi sudah kita sampaikan, mengingatkan betapa lemahnya umat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping itu COVID-19 juga membawa dampak positif. Apa? Nah, ini. Dampak positif yang pertama adalah menunjukkan kebenaran syariat Islam. Ini satu. Melalui corona ini, banyak manusia kini menyadari bahwa syariat Islam benar-benar membuat orang menjadi sehat. Di antara syariat yang berhubungan dengan pencegahan COVID itu antara lain, satu, memakan makanan yang halal dan thayyib. Kita tahu penyebab dari COVID ini dari Cina adalah karena mereka makan kelelawar. Nah, itu jelas tidak thayyib dan tidak halal menurut imat saya ya. Walaupun ada ikhtilaf tentang selain apa yang disebutkan oleh dalam Al-Quran yang 4 itu, yaitu darah, dan bangkai, daging babi yang disembelih bukan karena Allah, tetapi hadis menjelaskan ada lagi yang diharamkan, termasuk binatang yang bertaring, yaitu kelelawar. Saya berpendapat itu haram, itu dimakan. Nah, sekarang terbukti Islam yang mengharamkan itu
benar. Karena itu dimakan mengakibatkan COVID-19. Membiasakan wudhu. Nah, ini juga yang menyebabkan manusia akan terhindar dari COVID. Tidak sembarangan berjabat tangan dengan orang banyak yang bukan muhrim. Memang ulama ikhtilaf bagaimana hukum berjabat tangan pada orang yang bukan muhrimnya. Tapi Al-Fakir kalau saya berpandangan memang tidak boleh atau haram ya. Walaupun sebagian ulama ada yang membolehkan. Tapi untuk ikhtiyat saya sendiri mengambil hukum yang haram. Nah, kemudian menutup muka, cadar yang diramaikan di beberapa negara di Eropa. Nah, dengan ini membuktikan sekarang orang pada pakai cadar semuanya. Nah, dengan apa yang tadi saya sampaikan, syariat Islam itu yang dapat mencegah corona. Ini sesuai dengan anjuran pemerintah. Dengan 5M, kalau dulu 3M, sekarang 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan mengurangi aktivitas. Ini semuanya adalah ajaran Islam. Ikhwan akhwat semuanya. Nah, makanan yang sembarangan, yang haram, jelas sumber utama penyakit. Seperti yang tadi kita sampaikan. Corona ini merupakan virus yang terdapat pada hewan atau kelelawar dan terenggiling. Kemudian menular pada manusia. Penularannya melalui makanan. Sementara itu syariat Islam yang mewajibkan wudhu, di sana ada proses cuci tangan. Ini yang pertama. Kemudian berkumur, membersihkan hidung, istinsak dan istinsar, membersihkan muka, membasahi rambut, membersihkan kaki, alat-alat tubuh yang paling sering digunakan mulai tangan sampai kaki. Nah, jika anggota ini dibersihkan minimal 5 kali sehari, akan sangat mungkin virus corona tidak menempel pada tubuh. Menurut psikiater dan neurolog asal Australia yang bernama Leonard Werner von Ehrenfels, menurut dia ini yang bukan muslim, wudu dapat menstimulasi pusat saraf dalam tubuh manusia. Wudu bisa menstimulasi 5 organ panca indera, yaitu mata, telinga, hidung, mulut, tangan, dan kaki. Stimulus itu akan dihantarkan melalui meridian ke sel, jaringan, organ, dan sistem organ yang bersifat terapis. Bagian yang dibasuh juga merupakan pintu masuk dari ribuan kuman, ribuan virus dan bakteri. Ini syariat wudu yang membuktikan betapa syariat ini akan dapat menghindarkan orang dari virus. Dan inilah yang menyebabkan salah seorang dokter masuk Islam yang kemarin diwawancarai di Rasil dan kemudian menjadi viral ya itu. Nah, kemudian berjabat tangan dengan sembarang orang itu juga akan menyebabkan tertularnya virus. Maka Islam membatasi jabat tangan. Nah, dengan siapa? Yang bukan muhrim, jangan berjabat tangan. Apalagi berpelukan, apalagi model barat. Yang ketika ketemu, saling berciuman, mulut, na'udzubillah min dzalik. Padahal bukan muhrimnya. Kembali membuktikan kebenaran ajaran Islam. Nah, jadi inilah ikhwan akhwat, dampak positif dari corona. Apa? Membuktikan kebenaran ajaran Islam. Kalau dengan COVID ini masih ada orang yang fobi terhadap Islam, ini perlu dipertanyakan. Dan alhamdulillah memang akhirnya Islamofobia
bagi mereka yang mempunyai akal sehat terus menurun. Sadar, dan menurut berita banyak orang-orang yang masuk Islam karena COVID ini. Wallahualam. Mudah-mudahan ini benar ya. Itu yang pertama. Kemudian dampak positif yang kedua. Tumbuhnya kesadaran kemandirian pangan. Seiring mewabahnya corona, muncul kekhawatiran akan terjadi krisis pangan. Nah, karena ketakutan inilah kemudian berbagai lembaga yang ada di Indonesia berusaha berinisiatif mendorong masyarakat untuk mandiri pangan. Bahkan mereka ada yang membuat desa mandiri pangan, mengajak masyarakat menanam tanaman pangan seperti ubi-ubian, sayur dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini semuanya akibat dari pandemi. Tanah-tanah yang dulunya tidak termanfaatkan kemudian dimanfaatkan. Untuk apa? Untuk bisa terpenuhinya kemandirian pangan. Karena memang COVID-19 ini akan mengakibatkan seperti tadi disampaikan, dampak negatifnya terjadinya krisis pangan. Supaya itu nanti tidak membuat masyarakat menderita, maka mereka kemudian membuat program agar mereka bisa mandiri dalam soal makanan ini. Muncul lembaga-lembaga filantropi, lembaga-lembaga sosial yang memberdayakan masyarakat. Ada juga yang mengumpulkan donasi, membentuk warga, membantu warga yang kurang mampu, dan sebagainya, dan sebagainya. Bahkan ada juga yang menyediakan makanan di tempat-tempat tertentu gratis tanpa harus bayar. Nah, inilah yang kedua, yaitu tumbuhnya kesadaran kemandirian pangan. Kemudian yang ketiga, meningkatnya kerjasama antar masyarakat. Di masa pandemi ini, kesadaran negara-negara di dunia untuk saling bahu-membahu, bekerja sama, menyelamatkan rakyat dari pandemi ini semakin kita rasakan. Di dalam forum Liga Muslim atau Muslim League, semua anggota berkomitmen untuk saling tukar-menukar pengalaman, memberi bantuan dan berbagai informasi tentang penanganan corona. Sebagai contoh, Indonesia banyak menerima bantuan baik dari negeri-negeri muslim maupun yang negeri-negeri non-muslim. Berupa apa? Yang sekarang kita rasakan, berupa vaksin. Kemudian juga APD, tenaga medis, dan sebagainya. Dan bahkan negara-negara yang tergabung dalam negara-negara Arab juga memborong beberapa hasil pertanian Indonesia sebagai bentuk solidaritas. Kenapa ini muncul? Karena pandemi. Tidak hanya itu, negara-negara lain yang tidak tergabung dalam OKI pun juga banyak mengirimkan tenaga medis, obat-obatan. Antar negara, tidak hanya Indonesia saja. Seperti Cina mengirimkan obat-obatan ke Italia, dan seterusnya. Juga Taiwan yang punya pengalaman berhasil mengendalikan corona ya sebelum ada gelombang yang kedua ini. Juga Singapura. Banyak berbagi pengalaman dengan negara-negara yang memerlukan. Jadi dengan corona ini kesatuan masyarakat makin terbentuk. Karena memang corona hanya bisa diatasi apabila ada kebersamaan di antara kita.
bahkan hemat saya, ada kejujuran di antara kita. Minimalnya kejujuran dari 3 pihak. Kejujuran dari pemerintah, kejujuran dari para dokter, dan kejujuran dari masyarakat. Jangan sampai ada yang mengambil keuntungan di tengah-tengah penderitaan ini. Jangan sampai ada orang yang sebetulnya bukan COVID, dia itu negatif, tapi dipositifkan. Ini akan lebih sulit nanti mengatasinya. Atau orang yang terkena merasa dia tidak kena. Atau data-data disembunyikan dan seterusnya. Maka harapan kami, mari kita benar-benar untuk bisa mewujudkan dan meningkatkan kejujuran. Pemerintah jujur, tenaga kesehatan jujur, masyarakat jujur. Insya Allah kita akan bisa mengatasi pandemi ini dengan cepat. Nah, kemudian yang keempat, para ikhwan semuanya. Apa itu? Polusi udara menurun. Ini. Jadi, kita tahu semuanya bahwasanya transportasi menyumbang 23% dari emisi karbon dalam skala global. Tapi berkat kebijakan lockdown dan PSBB yang berdampak pada penutupan sementara transportasi seperti penerbangan, kapal dan kapal laut dan juga kendaraan darat, maka polusi udara dan efek gas rumah kaca menurun secara signifikan. Faktanya, kadar polusi udara yang lebih rendah akan menyebabkan kualitas udara bersih sehingga meningkatkan kesehatan. Untuk kali ini, menurut beberapa penelitian, lapisan ozon bumi sedang menyembuhkan dirinya sendiri. Di Italia, ikhwan-ikhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan negara dengan kasus terbanyak, negara Eropa yang terbanyak kena corona, ada kemenangan kecil yang menghampiri negara ini. Apa? Sungai Venesia yang dulunya keruh dan kotor, kini memperlihatkan kejernihannya. Bahkan kalau kita lihat di beberapa Facebook ya, ada orang yang mengunggah foto tentang kejernihan sungai ini. Betapa airnya yang jernih. Kemudian muncul lagi ikan-ikan kecil dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya memang alam melanjutkan hidupnya. Karena apa? Karena polusi udara menurun. Kenapa polusi udara menurun? Karena memang alat transportasi dibatasi. Kenapa alat transportasi dibatasi? Karena COVID-19. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sementara itu di negara-negara dunia yang memperlakukan lockdown pun juga begitu. Di India yang termasuk juga kasusnya besar kemarin itu. Tepatnya di pantai bagian timur dari Odisha dilaporkan ada sekitar 400.000 penyu laut yang dulunya hampir punah kini mengunjungi pantai dan menggali tanahnya. Akhirnya bertelur lagi. Saya sempat dihitung itu ada sekitar 60 juta. Nah ini semuanya adalah akibat dari pandemi. Akibat positif dari itu semuanya. Dari pandemi ini. Inilah para ikhwan semuanya dampak positif yang keempat. Nah kemudian yang kelima, ini yang kita rasakan. Apa? Keakraban dalam rumah tangga. Pandemi memang memiliki dampak positif bagi rumah tangga. Begitu kata Ibu Agustina Erni Susianti, kalau beliau sempat mendengarkan ya, mohon maaf, pendapat Ibu saya gunakan ini. Beliau ini adalah Deputi Kesetaraan Gender
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Beliau menyatakan bahwasanya pandemi COVID-19 memiliki dampak positif bagi rumah tangga. Beliau, Ibu Agustina ini mengungkap jumlah penelitian yang menyebutkan di masa pandemi, komunikasi dan harmonisasi keluarga meningkat. Sebelum COVID-19 menghantui, anggota keluarga sering berkegiatan di luar, berangkat pagi, pulang sore atau malam. Sehingga anak kadang-kadang sama sekali tidak melihat bapaknya, kalau yang bekerja hanya bapaknya. Atau kalau yang bekerja dengan ibunya, ibunya juga, bapak ibunya. Berangkat sebelum anak itu bangun, pulang setelah anak tidur. Nah, berkat COVID-19 ini, Masya Allah, keakraban rumah tangga dapat terjalin dengan lebih baik. Nah, dengan lebih banyak waktu tinggal di rumah, suami istri akan lebih bisa berdiskusi, lebih memperhatikan tumbuh kembang anak, dan membangun keakraban. Kebijakan bekerja di rumah yang sering disebut dengan work for home atau WFH membuat suami, istri, dan anak-anak berada dalam satu suasana sehingga berbagai kegiatan rumah tangga bisa dilakukan bersama-sama. Begitu juga dengan tuntutan belajar daring, masing-masing anggota keluarga akan meningkatkan keilmuan dan keterampilan sehingga bertambah wawasan mereka dalam mengatasi problematika masa kini dan masa yang akan datang. Kalau selama ini anak-anak pada masa usia sekolah 100% diserahkan atau ya mungkin 75 sampai 90% soal pembelajaran diserahkan kepada guru. Nah, dengan adanya pembelajaran daring ini, mau tidak mau, orang tua juga berperan. Karena apa? Mereka akan menjadi tempat bertanya bagi anak-anaknya. Inilah ikhwan akhwat, dampak positif dari COVID-19 ini. Nah, dengan ini semuanya kita makin yakin tentang kebenaran Al-Quran. Yang hanya dalam satu kalimat. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak kau ciptakan ini semuanya sia-sia. Mungkin ikhwan akhwat masih bisa memperpanjang dampak positif maupun dampak negatif ini. Saya yakin memang apa yang diciptakan oleh Allah itu tidak sia-sia. Maka Allah ciptakan pasangan masing-masing. Laki-laki, pasangannya perempuan. Sehat, pasangannya sakit. Dan seterusnya. Sibuk, pasangannya istirahat. Dan seterusnya. Maka dengan ini, mudah-mudahan kita makin sadar betapa pentingnya tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan betapa dahsyatnya Al-Qur'an sebagai solusi terhadap semua problematika kehidupan manusia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Jazakumullahu khairan jazaan katsiran atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat COVID-19 dari lingkungan kita. Kita berdoa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma kshif annal ghala wal waba waz zalazil wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hada khoso wa min buldanil mu'minina ama innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma shfi mardona, Allahumma anta syafi, isfi mardona syifaan la yuwadiru saqoma. Demikian para hewan semuanya. Sekali lagi, mudah-mudahan COVID-19 ini
segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita kembali hidup normal. Dan jangan lupa apabila kita sudah kembali normal, jangan lupa untuk meningkatkan ibadah. Jangan seperti orang kafir ketika penderitaan memuncak, mereka itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah, tapi begitu penderitaan dihilangkan mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai yang seperti itu. Dengan hilangnya Covid, mudah-mudahan makin menambah kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu isma'in. Akhirnya mari kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.